Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ipataras kasih tanpa syukur kemarjaan Allah sesearjana pengala taala wasewai wade igaga disumpa sangadina lena wa mege malingi nikmat anrangi papenyamang. Luar biasa kaum muslimin, kita kembali hidup setelah tadi malam dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dalengi kesempatan, kekuatan, lebih-lebih kaum muslimin yang dari itu sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita patiroanga berupa nikmat iman dan Islam. Sehingga isalai bolata ilulu patange to jokka to mamotoro mangotolo masigi anur ini aga tujuata yang dari tomelo pasilen narengi perintah Allah Ta'ala berupa salat subuh secara berjamaah. Salawan rengapa salam ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanastari pamasen ni assalamualaikum. Kaum muslimin, hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 bertepatan dengan 23 Muharram 1447 Hijriah. Kita masih dalam suasana dan semangat tahun baru. Tentu kita mengevaluasi diri. IKP Salewe bagaimana kita berada di tahun baru ini dibanding dengan tahun yang lalu. Kalau umpamanya ada kekurangan-kekurangan yang kita belum laksanakan, ada yang belum kita lakukan terutama dalam hal beribadah, maka mari kita tingkatkan dengan tahun baru ini, dengan semangat yang baru ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Nerampai pengalla ta'ala makada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya banyak manusia yang berdoa. Apa isi doanya? Inilah doa yang paling terkenal, paling populer. Boleh dikatakan tidak ada umat Islam yang tidak menghafalnya. Setiap saat, setiap waktu, setiap kita beribadah, selalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan begitu juga nanti kelak ketika di akhirat saya diberi kebahagiaan. Wa qina azabannar, ya Allah, jauhkan aku dari siksaan api neraka. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Banyak orang memberikan penilaian seseorang bahagia itu kalau banyak hartanya. Ada juga yang mengatakan orang itu bahagia kalau punya pangkat, jabatan, dan kekuasaan.
Angka total makada dikatakan orang bahagia kalau orang itu terkenal, populer, banyak orang yang kenal dia. Pokoknya dimanapun dia berada selalu di kerian itu. Namun demikian kaum muslimin, persepsi itu tidak selamanya benar. Banyak orang yang banyak hartanya tetapi tidak menikmati yang namanya kebahagiaan. Banyak fakta di sekitar kita, banyak orang yang berlimpah hartanya tetapi tidak menikmati yang namanya kebahagiaan. Bahkan sebaliknya, di sekitar hartanya dia menderita lahir dan batin. Ada juga orang yang banyak, yang tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, tinggi kekuasaannya, kelihatannya hebat, wah. Tetapi sesungguhnya banyak juga yang bermasalah. Banyak juga yang ditangkap sama kejaksaan, ditangkap sama polisi, ditangkap dengan KPK. Karena apa? Dia mengkorupsi, mencuri, merampok uang rakyat dengan jabatannya. Begitu juga dengan orang yang populer dengan terkenal. Tidak selamanya orang populer dan terkenal. Ada masanya, ada periodenya, ada waktunya. Seperti orang kalau memanjat kelapa, ya kena rapi ni tupuk ner kalau kue dek natu nenre asekna. Silakan mulai pelan-pelan dia akan turun. Begitulah roda kehidupan demi kehidupan kita di dunia kaum muslimin. Nah sekarang apa ciri-ciri orang yang bahagia menurut pandangan ajaran Islam? Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kaum muslimin, saya baca sejarahnya, seorang yang sangat jenius, pintar, cerdas. Melebihi dari kepintaran rata-rata. Di situ diceritakan bahwa Ibnu Abbas ini baru berumur 9 tahun sudah menghafal Al-Quran. Jadi kelas 3 SD. Anak kelas 3 SD. Kamu gaya runtuh anak kelas 3 SD sudah menghafal Al-Quran. Sekarang ini mungkin jarang. Atau mungkin juga tidak ada di tempat. Ibnu Abbas. Inilah sahabat yang selalu berada di sekitar Rasulullah. Banyak pengetahuan Nabi pindah kepada Ibnu Abbas. Nah, ketika Nabi meninggal, maka Ibnu Abbas ditanya oleh seorang sahabat, apa cirinya orang yang bahagia? Maka dari Ibnu Abbas ada 7 ciri orang yang bahagia. Yang pertama, mitete yang selalu bahagia, yang itu orang yang memiliki kalbun syakiron, orang yang memiliki hati yang selalu bersyukur. Apa yang Allah berikan kepadanya, nasyukuruhi. Diberi kesehatan, syukur saya masih sehat. Maka paru kasih tek rumah sakit, malas. Angkani impus, angkani papi, angkani kateter, angkani dan seterusnya. Kasih oksigen dan seterusnya. Saya sehat, alhamdulillah. Ini. Ada harta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi ta unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah apa yang ada di bawahmu dan jangan melihat apa yang ada di atasmu untuk urusan dunia. Maka Nabi ta cukup ko aja mucenga ko urusan lino. Tapi ia ko urusan akhirat sebaliknya iteria kemudian jangan lihat itu yang dibawa. Sidang jamaah subuh yang berbahagia. Kalau kita punya harta, engkau tota syukur ki maga patay motor mi. Yarang kay motor na syukur si maga patay mas sepeda. Yarang kay sepeda na maga patay malalang. Yarang malalang maga patay makursi roda man. Nariko makon batay tapahagi atau ngelina kaum muslimin, insyaallah timanya tu papena itu. Ada ketenangan batin dalam diri kita sendiri. Sidang jamaah yang berbahagia. Kalau kita merasa sulit, angka patau merasa sulit daripada kita. Jikalau kita merasa sulit, masih ada orang yang lebih sulit daripada kita. Ya kong karena 3 yang kita miliki,
itu sudah bahagia kaum muslim. Apa itu? Sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang? Pakaian. Angkane pakai seso, angkane pakai lo butingin, angkane pakai lo pasae, angkane pakai kebolai. Alhamdulillah. Sekarang. Kemudian pangan. Alhamdulillah. Kita di Sidrap ini termasuk daerah yang lumbung beras. Dek gaga tahu mapat di gara-gara Andre ke Sidrap. Alhamdulillah dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kemudian papan, ya kong ketona bolata kaum muslimin, bagaimanapun bentuk dan modelnya, itu adalah satu kebahagiaan. Bukan luasnya, bukan tingginya, bukan tingkatnya, bukan aju sepunya, bukan. Tetapi ada ketenangan di dalam rumah itu. Yudhanisat di bolata, kita rindu sama rumah kita mau selalu berada di rumah kita. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan kita. Baiti jannati, rumahku adalah apa Bu sambungannya? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Alhamdulillah. Pertama nak bola aku saat imanya, saat ini. Patu lampu, napa kak malah orang napa mengaji-ngaji luar biasa. Kaum muslimin sidang jam. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti ini, apa yang kita alami seperti ini, maka itulah yang namanya kebahagiaan. Yang kedua, ciri orang yang bahagia adalah memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Jadi suami yang soleh, istri yang soleha. Apa cirinya suami yang soleh? Yaitu sebagai imam di rumah. Dia pemimpin, dia teladan. Dia yang menjadi penjaga rumah itu. Kedua, suami yang soleh adalah suami yang pekerja. Sebagai tulang punggung. Kalau perempuan tulang rusuk. Kalau laki-laki tulang punggung. Artinya bagaimana dapur itu bisa menyala apinya kalau tidak ada apa yang dihasilkan oleh bapak atau ayah ini. Oleh karena itu ayah tugasnya adalah mencari nafkah untuk menghidupi, mensejahterakan anak dan istrinya serta keluarganya. Ketiga, suami yang soleh adalah suami yang mencintai istrinya, membimbing istrinya, mengarahkan istrinya, selalu berdiskusi, selalu berkomunikasi dengan istrinya yang baik. Bukan sebaliknya suami yang selalu memarahi dan seterusnya. Istri yang soleh seperti apa potretnya? Istri yang soleh potretnya adalah istri yang menjadi makmum dari suaminya. Kalau suaminya imam, maka istrinya adalah makmum yang baik. Makmum yang taat beragama, papai di mana. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang ada di belakang adalah muslimah yang taat dan patuh serta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suami juga. Taat kepada suami. Istri yang soleh adalah istri yang pintar menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan menjaga nama baik dirinya, keluarganya, dan dirinya sendiri. Istri yang soleh kaum muslimin adalah istri yang mampu menghibur suaminya. Kalau suaminya umpamanya tidak jalan proyeknya, makura-kura ngigaba na dupa, dia na jaji pasanang, kura-kura indala pangelli. Lalu dia datang kepada suaminya, sabar ki bapak, aku memang saya sangat roda kehidupan. Pada itu lona roda terkadang di atas, terkadang di bawah. Dia datang menghibur suaminya, sabar ini kami saya minggu pemak megan talong. Ini kami saya matu ke magali kemudian megan igaba tadi. Datang menghibur suaminya. Inilah istri yang soleha namanya begini. Selalu memberikan harapan dan selalu memberikan semangat kepada suaminya. Bukan sebaliknya. Istri yang selalu memberi beban kepada suaminya. Selalu memberi utang kepada suaminya. Selalu membebani suaminya. Bukan istri yang soleha yang namanya yang seperti itu.
Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita memiliki kebahagiaan hidup dengan berusaha di dalam rumah tangga terjadi sakinah, mawaddah, warahmah, saling cinta kasih, kemudian hidup tenang dan bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang bahagia yang ketiga, al-auladul abrar, memiliki anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, ujian yang terberat bagi sebuah keluarga adalah anak. Ini ujian terberat ini. Banyak orang yang sukses bapaknya, berhasil. Banyak orang yang berhasil ibunya. Banyak orang yang beragama bapaknya, magama mbokna, magama indokna, pasung paja, pak beri jama, pasung bang aku masih Papua, sepak baca Quran. Tapi sayang anaknya lau salah. Orang berkata, sayangnya di, kirita itu matuanna luar biasa. Irita itu matuanna pagamana, pasung pajana pak baca Quran. Pas sidakana luar biasa, tapi mager anaknya keluar masuk rumah apa namanya penjara, dicari-cari polisi, di sana tidak bisa dan ini kaum muslim. Jadi satu keluarga yang sakinah adalah yang memiliki anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kaum muslimin megani anak-anak de dan harga itu matuan. Yai di riolo ketolalu kelon tamata de to barani male to kode tamin lautab ipakko limahi. Yo. Mak bicara tamata de to barani polo bicaran. Yo biki tapat tak lok kelon aga to birangan. Kastok bika asadina aga mita suron. Kita dulu seperti begitu. Maka kau anak magani keadaan maka kau anak luar biasa. Orang menghargai lagi orang tuanya. Bahkan ada yang memaki-maki orang tuanya. Pak, saya baca di medsos, kata Pak aku YouTube ya. Ini terjadi di Surabaya 2 hari yang lalu. Angka terjadi di Surabaya, 4 orang anak menyerahkan ibunya ke panti jompo di Malang. Keempat anaknya ini sepakat untuk tidak lagi mau mengurus ibunya. Ya Allah Rabbi, saya menangis membaca itu postingan itu. Lalu dia serahkan kepada panti jompo. Lalu panti jompo mewawancarai orang itu. Apakah betul kalian 4 orang ini tidak mampu lagi mengurus orang tuanya? Sepakat mati maka tidak sanggup lagi. Allah Akbar walillah. Padahal sudah berhasil semua. Sudah sukses semua ekonomi. Apakah sudah dipikirkan baik-baik, sudah dipikirkan matang-matang. Sehingga kau bisa memperlakukan orang tua, menjauhkan orang tuamu dari kamu. Sudah. Kalau begitu kita buat surat pernyataan. Dibuatlah pernyataan di atas sebuah kertas segel. Di situ dinyatakan 4 orang anak ini menyerahkan ibunya kepada panti jompo dengan catatan tidak boleh lagi dijenguk oleh anaknya selama di panti jompo. Apabila kelak ibunya meninggal, maka tidak perlu dikabari ke-4 anak ini. Nah, tanda tangani Pak. Bagaimana ini? Di mana rasa apa namanya? Rasa bakti kita kepada kedua orang tua yang pernah mengandung, lalu melahirkan, lalu menyusui selama 2 tahun, lalu mendidik, membesarkan kita, na kanci wajutta, na sile wajutta, na sassa wajutta. Nantara kilo masih kola dibesarkan, na pak benik, na palakiki, lalu kau balas dengan seperti itu. Begitukah yang namanya anak berbakti kepada kedua orang tuanya? Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Jadi orang yang bahagia adalah memiliki anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua? Ya kutumu kita mutatta Pak. Taliangi andir na puji. Makanan kesukaannya, bepa kesukaannya, kue kesukaannya, taliangi. Kagak walengi, kamar tabak walengi, angka tarambula walengi, angka apa walengi. Tandri.
Telengi pakaian, naganti bajunya. Jangan itu bajunya yang bulan lalu, tahun lalu, ganti bajunya. Kita datang di sana, minta maaf. Lalu kita mengatakan, tak dampang kan. Biasa kita balik. Biasa kita tutup bi. Biasa tuala di kita kuyawan kasore dia upau pulang. Maka saya datang minta maaf kepada kita. Inilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh mati-matian atau mata kaum muslimin, kita selalu mendoakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Setiap saat, setiap waktu aja lalu. Nah sebab ia memiliki nataja teman-teman. Tidak perlu lagi menunggu pulsa, tidak perlu lagi menunggu tidak perlu lagi menunggu kiriman duit, tidak perlu. Tapi apa yang adalah doa. Mereka semua menunggu kiriman doa dari anaknya. Oleh karena itu kita selalu berdoakan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, ira komate to matata kaum muslim isappa ir sahabatna. Isappa ir tamanya waktu masih hidup. Tukaci kuruna, si bana makpasa, si bana makgalung tolong ada. Ia mati itu tomotakku. Iya mani. Maka koe meloka sumpung pe masih sumpungan walaupun orang tua saya sudah tidak ada lagi secara fisik. Komunikasi dan silaturahmi tetap ada walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga tilodon teman-teman siarai kuburna. Kita doakan kepada mereka. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbakti, inilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang bahagia adalah punya anak yang selalu berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, yang keempat. Ciri orang yang bahagia keempat adalah albi'atus sholihah. Hidup di lingkungan yang soleh. Hidup kita ini adalah bermasyarakat. Di samping kita ada orang lain, ada orang lain, ada orang lain. Karena ada orang lain maka kita harus berkomunikasi dengan baik. Bagaimana caranya? Bertetangga dengan baik. Surgana lino nareko engkatau makanya asih sumpunganna hubunganna padana mak bali bola. Mau melek mabelae, mau tapikua mak bali bolae. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Manasuki apalagi mak bau ya rona sudah suwe maka dai nabi tapegege durona ya palik kodega gaisatna wa inatona ha mukiri ngi bali bolamu. Aja ne ko manre manengi tapi baulna mukiri ngi bali bolang. Kaum muslim begitulah namanya hidup bertetangga. Hidup di lingkungan yang soleh. Kita cari sahabat yang soleh. Isapa iroto makanja sifatnya ia bersahabat. Kenapa? Ya ko makanja sifatnya sahabat tak insya Allah pelan-pelan tapi pasti sifat kanja nero bisa kita tiru dan bisa kita ambil. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, lingkungan yang soleh, hidup di tengah-tengah lingkungan yang soleh. Yang kelima, ciri orang yang bahagia adalah al-malun halalun, yaitu memiliki harta yang halal, halal sumbernya, halal cara mencarinya, dan halal cara menjaganya. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, apalah artinya banyak harta, tetapi di harta itu ada kepunyaan orang lain yang kita ambil. Tidak ada juga artinya kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Kenapa banyak orang yang tersendat-sendat doanya? Tidak diterima doanya. Selalu berdoa tapi tidak pernah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin perlu kita tahu. Maka kira-kira ia warang paraku, anta galuku, anta bolaku, anta motorku, anta botoku, anta tanaku, anta darakku. Kira-kira itu gagagan na tewalok. Dito ganang kapalitik palak kulakan. Dito ganang kawalay galuay galun na tao. Dito ganang ka dan seterusnya kaum muslim. Itu yang penting. Harta biar sedikit tapi yang penting sumbernya halal. Amo cek dimpak yang penting halal lai dan itulah yang halal menjadi berkah. Apatnya berkah dari hari ke hari bertambah baik dan bertambah jumlahnya. Itu yang namanya mak barakah. Kemudian yang keenam adalah
Orang yang bahagia adalah tafaqquhu fiddin. Apa ada ini? Apa artinya tafaqquhu fiddin? Adalah orang yang selalu mau menambah pengetahuan agamanya. De namanya nasaddin narekode nalau masigi maring kalinga. Kenro ang kacarama, kenro ang katausia, kenro ang kapengajian, dia berupaya untuk ke sana. Kalau perlu jalan kaki, kalau perlu naik motor, kalau perlu naik ojek, dia datang ke sana. Itu orang yang ketika dalam masjid, kemudian dia sholat, lalu mendengarkan tausiah seperti ini kaum muslimin, ada ketenangan batin dalam diri. Namanya masa dikurki masa jasubun nangis. Baru kita bersirit, baru kita bersikir, baru kita berdoa. Ini apa tuh tudah sinam Pak Marengkalinga. Luar biasa. Nah sebab itu Pak Ketolo Marengkalinga berarti kita mau tambah pengetahuan kita. Kita tambah pengalaman kita. Kita menambah wawasan kita. Makin menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita kaum muslimin, makin makanjai carata beribadah Allah Ta'ala. Makanjai ibadat Allah Ta'ala kaum muslimin. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhiratu fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka dari Nabi nigi melo bahagia. Okolino miliki pengetahuan. Apa ada ini? Kemana nih pengetahuan? Setiap Sabtu subuh Bapak selalu dicas. Dibaharui pada lona HP itu HP Pak angka masa lobetnya. Ayah salobet, low artinya pelan. Bet itu baterainya tidak tidak utuh lagi. Maka perlu dicas. Maka setiap satu kita dicas melalui ceramah dan tausiah begini. Sehingga HP kita selalu normal, selalu bagus, selalu stabil. Inilah manfaatnya apabila kita selalu menghadiri pengajian. Waman aradat dunia fa'alaihi bil nigi melo makanya atu tonggalinona miliki Pak disangan. Terutama Pak disangalino. Pak galungnya perlu engkau Pak disangan tentang pertanian. Idi perlu engkau Pak disangan tentang agama. Kaum muslimin sidanya. Waman aradal akhiratu fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidupnya bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Nigi melo bahagia matu. Melo mana kita tahu matu surga. Melo ki selamat di timbangan. Melo ki cepat nanti di dalam siratal mustaqim. Melo ki jawab pertanyaan demi pertanyaan nanti Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak kuasa ya sange Pak disanga. Nah sebab apa artinya kalau kita nanti ditanya tidak ada jawaban kita, berarti tidak ada pengetahuan kita. Ya narampai mau papaidi bahagia paidi wargana dan masyarakat serta jamaah Masjid An-Nur luar biasa. Sebuah masjid yang kita kenal di Rapang yang rutin mengadakan pengajian yang sudah berlangsung sekian lama. Dan alhamdulillah saya melihat tidak pernah sepi jamaah. Selalu banyak jamaahnya. Ini pertanda bahwa orang dan warga jamaah Masjid An-Nur adalah orang-orang yang beriman. Tidak diragukan lagi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lauki Marengkalinga. Siapapun yang berpidato silahkan kita dengar. Wa man aradal akhiratu fa'alaihi bil ilmi. Nah nigi melo bahagia dua-dua. Bahagia kulino, bahagia ko akhirat fa'alaihi bil ilmi. Miliki ya sange Pak disang. Pak disang lino anrang Pak disang akhirat. Oko kie mengkalingi Pak disang akhirat. Insyaallah inatumatu tajangi astori mondri dan inilah yang menjadi penyelamat kita kelak nanti di akhirat. Terakhir, ciri orang yang bahagia yang terakhir adalah al-umurul barakah. Apa artinya? Memiliki umur yang berkah. Yaitu umur sama dengan waktu. Waktu itu sama dengan es. Biasa kita es batu. Asal kita es batu toh. Maka sipan es batu ibu. Dipakai atau tidak dipakai, meleleh. Kembali ke asalnya menjadi air kembali. Saya ulangi. Itu sifatnya es batu, dipakai, digunakan atau tidak digunakan, dia akan meleleh. Kembali ke aslinya.
karena dia berasal dari air dan dia kembali ke air. Maka toro umur Pak, digunakan untuk beribadah atau tidak digunakan untuk beribadah, pasti tetap berkurang. Pasti tetap berkurang. Ya kupure 50 untuk sidi, ya kupure 60 maka ko anan itu 10 na sidi, ya ko 70 itu sidi. Begitulah kaum muslimin sidang jamaah yang berbagi. Apalagi kalau kita sudah tua begini, Pak. Sudah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sidi keistimewaan atau matoy, Pak. Jadi mana? Termasuk saya. Kita semua di sini yang sudah tua, kepala 5, kepala 6. Apa keistimewaan kita? Insya Allah dena atau mate malolo. Betul Pak? Iya anak malolo belum tentu mate matua. Betul? Ya. Sidi kalau biar tadi Pak. Dena atau mate malolo. Tapi iya anak muda mencita Anda tanya. Bisakah juga dia hidup sepanjang sama dengan umur kita ini? Ini Pak. Nah sekarang. Sisa-sisa umur kita yang ada sekarang ini Pak, kita manfaatkan untuk kesalehan sosial. Agak kesalehan sosial. Ya dari itu ya kuma biasa makutu-kutu lemak dari jama. Maka ke 2014-47 Hijriah rajin lemak dari jama. Biasa makutu mengaji, rajin baca surah Al-Kahfi kalau malam Jumat. Apalagi ada programnya Pak Bupati setiap malam Jumat itu ada namanya Jumat Berkah. Masjid harus dimeriahkan, masjid harus dihidupkan, semua harus datang, anak sekolah, bapaknya anak sekolah. Tapi yang menjadi tanda tanya sekarang mega anak boleh tapi dia pacoi ambok nah. Saya di Panrang tugas kemarin, gana anak aku mengaji kasih bahas suratul Kahfi di Panrang sana. Kira-kira 30-40 anak-anak. Saya tanya masing-masing, mana bapak tak? Yang boleh Pak. Kenapa dia dipanggil? Nah ini Pak. Jadi kalau anak tak, tentu lotoki. Kenapa? Anak itu mencontoh. Ya kalau bapaknya, tentu loto anaknya. Maka dia anak ya tu bapakku contoh teladan. Saya itu anak itu Pak memfotokopi apa yang dilakukan orang tua. Agi pegok nah mati tu anaknya. Maka ambuk kumakku maka to kaya. Ya kalau ki masam pajang lo to anak ambuk ku lagi lah masam pajang apalagi ya. Ya kalau dia telah masam pajang ambuk ku lagi dina. Tateng mapelo padahal ini mapelo. Mana ketateng mapelo ini itu mapelo. Nah ini anak selalu mencontoh dan melihat apa yang dilakukan orang tua selalu dia fotokopi untuk dia lakukan. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbeda. Umur yang berkah adalah umur yang selalu kesalehan sosial, rajin lemak berjamaah, makan hubungan na bali bolana. Biasa makutu-kutu bicawa, maka kau rajin-rajin di bicawa. Nah, makutu senyum, maka kau rajin di senyum. Tapi aja tosina setiap kita bertemu apa kita selalu senyum. Siruntuk kita listri senyum ki. Siruntuk ki apa maka dia masuk tean ke apa ya. Alumni rumah sakit jiwa. Kaum muslimin, umur yang berkah adalah umur sisa-sisa umur kita yang kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dena gaga tahu kan pada kanjakna nareku pede tatamba umurna tatamba umurna wa hasuna amaluhu. Makin bertambah pula amal sosialnya. Amal ibadahnya. Wasarrun nasu. Dan sejelek-jelek manusia yang makin bertambah umurnya, makin terbalik 180 derajat sifatnya. Dia perubahan. Dia namanya tahu masih dia namanya merengkalinga. Dia namanya masapa. Dia namanya. Itulah manusia yang paling jahat di dunia. Kapan baru dia sadar nanti? Mati kapan apa sadar? Dia yang kena tahu masih sana mati manca jidulan riuloi. Ya sempajang ku imam. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Jadi saya kembali mengambil kesimpulan bahwa kebahagiaan itu tergantung dan mudah sekali kita lakukan tergantung kepada diri kita sendiri. Yang pertama selalu kita bersyukur. Syukurupi qanaah.
Karena artinya mah pasikuah. Ginalingi pengalatala itariman. Yang kedua, sakinah mawaddah warahmah diadakan di rumah. Yang ketiga, anak yang soleh. Usahakan wija-wijatta selalu mendoakan. Yang keempat, tasafpai sahabat yang selalu baik. Sehingga baiknya itu bisa kita ambil dan kita menjadi milik kita. Sama dengan sahabat kita ini. Yaitu sahabat Pak ya makanja ya nertu ya ko salah ki angkai mamparing pajaya tu den makanya tu jangan lajukan itu. Ada sahabat yang datang. Di sana makanja mati pegawai angkai boleh. Bagus itu. Bagus itu yang disenangi orang itu bagus. Inilah sahabat yang bagus kalau begini. Angkat tu sahabat ia mikong kagak tak nak dapi-dapi. Tapi iko dia nagaga jauh-jauh nih mengambil jarak. Itu bukan sahabat namanya yang begitu. Yang kelima adalah memiliki harta yang halal. Usahakan Pak, apa yang ada di rumah kita adalah barang-barang atau harta yang halal sumbernya. Kemudian yang kelima, rajin ilmu rengkalinga, insya Allah setiap langkah kaki kita. Kaki kanan menjadikan kita mendapatkan kebaikan. Kemudian kaki kiri kita angkat menjatuhkan dosa demi dosa kita. Luar biasa kaum muslimin, sidang jamaah yang berbahagia. Dan yang terakhir adalah mari kita sisa-sisa umur kita ini, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab ia rasanya ajalah kaum muslimin makin hari makin kita tidak bisa menebak apa jadinya. Nah sebab ia ramatenge talu angkat talu rahasia nama matenge Pak. Nomor sidiaga wattunna. Kemudian yang kedua penyebabnya. Kemudian yang ketiga tempatnya. Waktunya tidak ada orang yang tahu kapan saya meninggal. Matuga, bajaga, ulapemaga, udah pimu pagar malapema. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada. Apakah pagi, apa siang, atau subuh. Tidak ada orang yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua penyebabnya itu atau misalnya maka bagaimana nanti proses kematian kita. Apakah kita meninggal di rumah sakit, apa meninggal di kasus, apa meninggal dalam perjalanan, apa meninggal jatuh dari kapal, apa meninggal karena dipatuk ular piton. Tidak ada yang tahu penyebabnya kaum muslimin. Sidang jamaah yang berbahagia. Dari kita lo galung yang kata mati kok galungnya Pak Nala, agak sendiri nala soal itu galung. Banyak orang kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Kemudian tempatnya dia tuh gagal atau misalnya maka saat kita nanti mati di mana kita ini. Dia gagal misalnya rahasia pengelatan. Apakah kita mati di kampung kita? Kita mati di kampung orang? Apa kita mati dalam perjalanan? Apa kita mati di pesawat? Tidak ada juga yang tahu. Tapi yang pasti innaka mayitun. Kalian semua akan meninggal dan akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuatkan di dunia. Ikut narjolo Allah si perengar Allah daripada di mana tak dampai kau kadaku tak apa salah. Kemudian jara pelek kong kamakanja talai kong kurang itu berasal dari saya. Terima kasih kepada panitia, kepada semua jamaah Masjid An-Nur yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan jamaah ini bisa dipertahankan. Bagaimana Bu bisa dipertahankan nih jamaah tak? Bapak-bapak, iya. Insya Allah aja tahan Pak. Supaya An-Nur ini tetap eksis. Supaya An-Nur dikenal sebagai masjid yang termakmur di antara masjid sekian masjid di Rapa ini. Sekian yang saya sampaikan dari pada subuh hari ini. Tak sampai kaum aku tak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.